Jemaat yang saya kasihi, sebelum membaca Alkitab, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mempercayakan diri kami seutuhnya dan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu yang penuh cinta dan pertolongan. Biarlah Engkau yang membuka hati pikiran kami, sehingga kata dan kalimat di dalam Alkitab menjadi firman-Mu yang hidup, yang menolong kami, yang mempengaruhi kami, dan mengubah cara hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya pikir ini adalah minggu di mana para murid menantikan janji Yesus, yaitu pencurahan Roh Kudus. Karena itu saya mau membacakan dari Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai dengan 25. Ini bacaan yang terkenal dan sering kita baca. Ayat 12 sampai dengan 25, Kisah Para Rasul 1. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Pada hari-hari itu, berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu ia berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu dia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis di dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus, dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya."
Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mau memelihara dan melakukan dalam hidup sehari-hari. Saudara-saudara, di dalam masa para murid menantikan janji Yesus, ada dua hal penting yang mereka lakukan. Yang pertama, mereka berkumpul sehati, sepikir, dan bertekun dalam doa. Saya membayangkan bahwa mereka itu kalau ketemu kemudian mereka sharing. Dan dalam sharing itu antara lain adalah pengakuan-pengakuan mereka, kesalahan mereka. Mereka bercerita tentang pengalaman mereka masing-masing bersama dengan Yesus. Jadi itulah yang menguatkan mereka, sehingga sehati sepikir mereka bertekun dalam doa. Nah, ini menjadi penting. Jadi sharing, berbagi, saling mengaku, saling mendorong, saling memberikan support, dukungan dan sebagainya. Saya kira itu penting. Tapi yang kedua yang tidak kalah penting adalah kemudian mereka melakukan rekomitmen dan restrukturisasi organisasi. Dengan cara apa? Memilih siapa yang layak untuk menggantikan Yudas. Memang Petrus berpidato dan ternyata saya tidak main-main. Dia berpidato, berkata-kata di depan 120 orang. Menceritakan tentang Yudas dan kemudian bagaimana proses penggantian Yudas ini. Mereka sangat sederhana. Ada 2 orang, kemudian mereka doakan dan dibuanglah undi. Tidak perlu semacam pilkada yang cuma 2 calon lalu mereka milih-milih sampai angkanya banyak, siapa yang menang, siapa jumlahnya yang paling banyak. Tidak, buang undi. Sederhana, saudara. Tapi yang penting bahwa 12 rasul itu harus terpenuhi. Ini pembaharuan organisasi, ada yang harus dipilih untuk menambahkan jumlah itu. Kenapa? Karena ini adalah orang-orang yang pada awalnya Yesus panggil dan Yesus pilih. Mereka adalah orang-orang yang memang harus bersama-sama Yesus semasa hidupnya sampai Yesus naik ke surga. Nah, saudara-saudara, restrukturisasi, reorganisasi ini menjadi penting. Karena pembaruan itu ternyata juga tidak bisa dilepaskan dari jabatan. Saudara-saudara yang saya kasihi, bertekun sehati sepikir di dalam doa dan melakukan pembaruan organisasi menjadi hal-hal yang dilakukan oleh para murid ketika mereka menantikan janji Yesus. Nah, kita berada di hari-hari itu. Pertanyaannya, apa yang kita lakukan? Atau kita sekarang ini cuma ya nanti kita tunggulah Pentakosta hari Minggu nanti kan Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan kan? Ya kita nantilah, kita menunggukan pencurahan Roh Kudus. Do nothing, tapi kita tidak melakukan apa-apa. Oh enggak, saudara. Justru di dalam masa penantian ini sangat penting adanya tekad memperbaharui diri. Pernah ada seorang murid datang pada guru dan lalu dia berkata, "Guru, saya mau belajar tentang kebajikan. Karena itu ajarkanlah kepada kami bagaimana kami melakukan kebajikan." "Oh iya, baik," kata guru. Diambillah gelas yang kosong itu, kemudian
Kemudian guru itu mulai menuangkan air dari teko ke dalam gelas. Tuangkan sampai penuh, dan penuh dia tetap menuangkan. Sampai muridnya, stop guru, stop, sudah penuh. Tumpah guru, stop. Kemudian guru itu menghentikan. Dan dia tanya, apa kamu ngerti? Muridnya, apa maksudnya guru? Ketika air ini sudah penuh dalam gelas, dituang kayak apapun, sampai air teko ini habis, tidak ada gunanya, karena kemudian dia terbuang. Dia perlu gelas yang kosong. Saudara-saudara, di dalam masa menantikan Roh Kudus, menurut saya penting kita membuka diri kita seluas-luasnya, selebar-lebarnya, supaya ada ruang yang kosong untuk Roh Kudus hadir. Dan itu menjadi komitmen kita. Bahwa jangan sampai hidup kita ini dipenuhi oleh kekhawatiran, aduh COVID ini gimana, waduh ini ada berita-berita yang sudah mutasi, aduh macam-macam, waduh sudah merah, sudah oranye. Lalu hidup kita dipenuhi oleh keluhan demi keluhan, ketakutan, kekhawatiran, dan sebagainya. Atau hidup kita juga dipenuhi oleh, COVID apa-apa, vaksin, aku berani, aku tidak kira, takut sama. Dan itu memenuhi kita. Bagi saya, persekutuan Kamis ini menjadi hal yang indah ketika kita menantikan pencurahan Roh Kudus. Kosongkanlah, ada ruang yang kosong dan besar, luas, supaya manakala hari Minggu nanti kita merayakan Pentakosta, kita berkata, Tuhan, saya memperbaharui tekad saya bahwa hidup ini sepenuhnya dituntun oleh Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus. Tinggallah di dalam diriku, karena ada ruang yang sangat luas yang Tuhan bisa isi, yang Tuhan bisa pengaruhi, dan Tuhan ubahkan. Ya Roh Kudus, ada ruang yang sangat luas dalam diri kami ketika kami menantikan Dikau hadir dalam pencurahannya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mempercayakan diri kepadamu. Dialah di tengah segala kegelisahan, ketakutan, dan bahkan keluhan-keluhan kami. Tuhan tolong supaya kami membuangnya. Dan kami betul-betul ada ruang yang luas untuk Tuhan, untuk Roh Kudus hadir menolong kami semua. Biarlah kami diyakinkan bahwa Tuhan tidak membiarkan kami. Tuhan menolong kami, Tuhan memberikan kecermatan, Tuhan memberikan kehati-hatian. Tuhan menolong kami supaya kami melindungi orang lain sama seperti orang lain melindungi kami. Tuhan menolong kami dengan kedisiplinan, Tuhan menolong kami dengan kesabaran dan kekuatan untuk sungguh-sungguh kami menjaga hidup ini dengan sebaik-baiknya ketika kami hendak melawan COVID-19. Kami percaya bahwa Tuhan juga menolong setiap kehidupan keluarga kami. Ada banyak persoalan ketika pandemi COVID ini melanda kami. Tolonglah kami juga untuk melakukan rekomitmen, tekad ulang, bagaimana kami membangun keluarga ini dengan sungguh-sungguh, supaya setiap rumah kami menjadi tempat yang indah bagi kami untuk belajar banyak. Ya, belajar banyak untuk mengerti, belajar banyak untuk menyediakan ruang yang luas bagi orang lain, terlebih lagi bagi Dikau, ya Roh Kudus. Terima kasih, kami percaya Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan kami, dan Tuhanlah yang menggendong kami, menuntun perjalanan hidup kami di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan yang ada ini.
Terima kasih ya Tuhan. Kami terus mempercayakan kondisi di Timur Tengah, Israel, Palestina. Kami mempercayakan teman-teman kami di Papua sana. Kami mempercayakan teman-teman kami di NTT yang berjuang untuk memperbaiki kondisi mereka sehabis badai Seroja. Kiranya mereka semua ditolong oleh Tuhan. Dan kami yakin bahwa Tuhan peduli pada mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.